Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang penjualan dari Manchester United yang terancam ngaret dikarenakan keluarga Glazer terbelah. Keinginan dari para penggemar Manchester United untuk melihat klub kesayangannya segera berganti pemilik dan juga lepas dari cengkraman keluarga Glazer terancam molor. Proses penjualan MU juga bisa ngaret dikarenakan keluarga Glazer saat ini sedang terbelah. Seperti diketahui, keluarga Glazer sudah mengumumkan akan menjual MU sejak Maret 2022 lalu. Pengumuman dari penjualan klub tersebut dilakukan sesaat setelah Setan Merah memecat mega bintang Cristiano Ronaldo dikarenakan wawancara kontroversial dengan Piers Morgan. Setelah keluarga Glazer memastikan siap menjual MU, sebenarnya sudah banyak peminat, mulai dari perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, lalu ada juga Taipan asal Spanyol, konsorsium Timur Tengah, hingga konglomerat putra daerah Sir Jim Ratcliffe yang kabarnya bersaing untuk memiliki Manchester United. Persaingan untuk mendapatkan saham mayoritas MU ini mulai mengerucut ke konsorsium asal Qatar dan juga Sir Jim Ratcliffe. Namun proses pergantian kepemilikan bisa lebih lama dari perkiraan awal pada Maret 2023. Daily Mail pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 melaporkan penjualan MU bisa ngaret dikarenakan situasi di keluarga Glazer yang terpecah soal nominal penjualan Setan Merah. Keluarga Glazer sebenarnya sudah menugaskan penasihat keuangan Amerika yakni Dering Group untuk menemukan orang yang mau membeli klub tersebut dengan harga sekitar 6 hingga 7 miliar pound sterling. Tapi salah satu dari keluarga Glazer secara pribadi menyadari tawaran yang bisa jauh lebih rendah. Kondisi keuangan global yang sedang sulit membuat salah satu anggota keluarga Glazer bersedia menerima jika penjualan MU cuma menghasilkan 5 miliar pound sterling saja. Namun sebagian besar keluarga Glazer lainnya tetap yakin bisa meraup sampai 7 miliar pound sterling. Mereka juga berharap adanya perang penawaran bisa mendongkrak harga jual dari Manchester United. Pertentangan ini bisa menghambat proses pengambil alihan Red Devils. Keluarga Glazer juga belum memutuskan apakah menjual keseluruhan saham di MU ataupun menyisakan sebagian saham. Proses berganti pemilik yang lama juga akan sangat merugikan The Red Devils. Manajer Erik ten Hag juga akan kesulitan untuk membeli pemain baru jika proses belum rampung hingga bursa transfer musim panas 2023 dibuka lagi. MU juga terpaksa tak membeli pemain di bursa transfer Januari kemarin dikarenakan proses pergantian pemilik ini. Setan Merah itu cuma meminjam 3 pemain saja saat ini. Mereka adalah Jeff Butland, Wout Weghorst, dan juga Marcel Sabitzer. Dengan akan menjual kepemilikan MU, keluarga Glazer sudah tidak mau mengucurkan dana segar untuk dipakai ten Hag belanja pemain di bursa transfer. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Karim Benzema yang sudah mencatatkan rekor emas usai Real Madrid juara Piala Dunia antar klub 2022. Penyerang Real Madrid yakni Karim Benzema mengukir catatan emas setelah berhasil membantu timnya meraih gelar Piala Dunia antar klub 2022. Los Merengues itu mendapatkan titel tersebut usai mengalahkan Al Hilal dengan skor 5-3 di Stadion Prince Moulay Abdellah, yang mana untuk pertandingan tersebut digelar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Menariknya, kesuksesan dari Madrid ini juga berimbas positif bagi Karim Benzema. Penyerang asal Prancis itu mengukir catatan emas dengan menjadi satu di antara pemilik trofi terbanyak saat bermain untuk El Real. Titel Piala Dunia antar klub menjadi yang ke-24 sepanjang karir Benzema membela Madrid. Ia juga mengasapi legenda El Real yakni Paco Gento sebagai pemain kedua tersukses di klub ibu kota Spanyol tersebut. Penyerang berusia 35 tahun itu hanya kalah dari mantan rekan satu timnya yakni Marcelo yang memenangkan 25 trofi. Kesempatan Benzema juga masih terbuka untuk menjadi yang terbaik pada musim ini. Apalagi ia juga dikabarkan akan menekan kontrak baru. Karim Benzema juga sudah memperkuat Real Madrid sejak musim panas 2009. Ketika itu ia didatangkan dari Olympique Lyon dengan harga 35 juta euro. Kini Benzema menjadi satu di antara pemain paling senior di Real Madrid. Awalnya Benzema diragukan bakal ikut bersama skuad Madrid untuk menjalani laga final Piala Dunia antar klub versus Al Hilal. Namun rupanya ia berhasil sembuh tepat waktu dan bergegas menyusul Luka Modric dan kawan-kawan di Maroko. Pelatih dari Madrid yakni Carlo Ancelotti juga langsung memainkan Benzema sebagai ujung tombak lini kedor El Real. Hasilnya pun berbuah positif, dengan Real Madrid yang menang 5-3 atas Al Hilal lewat brace Vinicius Junior dan juga Federico Valverde, serta ada juga satu gol dari Karim Benzema.
Selain Karim Benzema, ada juga Toni Kroos yang sudah mencatatkan rekor baru. Khusus untuk Kroos, medali juara kali ini turut menambahkan koleksinya. Sebelumnya, ia sudah menjadi juara pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, dan 2018. Dari 6 trofi, 5 diraihnya bersama dengan Madrid, sedangkan satu lagi bersama dengan Bayern Munich. Seperti yang dikutip dari Diario AS, Toni Kroos mengatakan, dengan segala penderitaan yang kami alami sepanjang laga, kami pantas menjadi juara. Mereka memberikan perlawanan hebat. Bagi Al-Hilal ini seperti laga hidup mati, dan itulah yang mereka tunjukkan di lapangan. Adapun untuk gelar ini juga menjadi tambahan motivasi bagi Real Madrid untuk mengarungi sisa musim ini. Seperti diketahui, penampilan mereka sedang menurun di awal tahun 2023. Mereka takluk dari Barcelona di final Piala Super Spanyol dan kini tertinggal 8 poin dari sang rival di klasemen sementara La Liga. Bagi Toni Kroos, Piala Dunia Antar Klub 2022 menjadi trofi ke-18 yang sudah ia menangkan sejak berseragam Real Madrid pada musim panas 2014 lalu. Ia masih berpeluang menambah 3 trofi lagi di akhir musim, yakni La Liga, Copa del Rey hingga Liga Champions. Dan untuk berita terakhir ada berita terbaru dari Manchester City. Di topik pertama tentang Manchester City, kita akan membahas dulu tentang hasil pertandingan dari Manchester City versus Aston Villa. Nah, baru-baru ini Manchester City itu memetik poin penuh kala menjamu Aston Villa di laga pekan ke-23 Premier League 2022-2023 di Etihad Stadium. Yang mana untuk pertandingan ini digelar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Adapun untuk Manchester City itu tampil dominan di hampir sepanjang laga. Mereka juga harusnya bisa menang dengan skor yang lebih besar. Gol-gol dari City itu dicetak oleh Rodri, lalu ada juga Ilkay Gundogan dan juga Riyad Mahrez. Sementara untuk gol balasan dari Aston Villa dihasilkan oleh Ollie Watkins. Dengan kemenangan ini, Manchester City juga semakin mendekati Arsenal. Mereka kini mengkoleksi 48 angka dari 22 laga. Mereka hanya terpaut 3 poin saja dari The Gunners. Sementara untuk Villa ada di peringkat 11 dengan raihan 28 angka. Di sisi lainnya, Manchester City itu diisukan akan mendapatkan sanksi berupa pencopotan gelar juara apabila terbukti melanggar aturan finansial. Merespon isu tersebut, Josep Guardiola menegaskan bahwa siapapun tidak boleh mencopotnya. Manchester City saat ini juga sedang diselidiki terkait dugaan pelanggaran finansial yang dilakukan sejak musim 2009-2010 hingga musim 2018-2019. 100 lebih dakwaan dikenakan oleh Premier League kepada Manchester City. Kasus yang saat ini sedang dalam tahap persidangan. Man City juga punya hak untuk membuktikan bahwa dakwaan tersebut tidak ada yang benar. Kendati begitu, Manchester City sudah dibayangkan dengan rentetan sanksi yang bisa saja mereka terima seandainya kalah dalam persidangan nanti. Salah satu isunya adalah pencopotan seluruh gelar juara Manchester City dalam periode yang disebutkan. Guardiola pun ditanyai oleh wartawan Inggris mengenai kemungkinan hal tersebut. Dan ex-pelatih Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa seluruh gelar juara itu tidak boleh dicopot. Seperti yang dikutip dari ESPN, Josep Guardiola menegaskan, memikirkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh mencopotnya. Apa yang kami capai dibangun sejak hari pertama. Kami juga telah memenangkan banyak gelar. Kami ingin terus mempertahankannya. Sampai di posisi tidak mungkin untuk mempertahankannya lagi. Guardiola juga tidak sepakat apabila sanksi yang dijatuhkan menyinggung soal pencapaian tim. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa diterima sama sekali. Adapun untuk Guardiola kembali mengatakan, Premier League akan memutuskan hukumannya seperti apa. Tapi, saya tahu apa yang sudah kami menangkan, dan cara kami memenangkannya seperti apa, dan usaha yang kami keluarkan. Apapun yang terjadi di tahun 2009 ataupun di tahun 2010, tidak peduli seberapa lama itu, tidak boleh ada yang berubah. Trofi itu milik kami. Di samping dukungan Guardiola terhadap klub, ia juga tidak segan untuk mengingatkan Manchester City untuk tidak berbohong. Ia sejak awal menegaskan kepada klub bahwa tidak boleh ada kebohongan soal financial klub kepada dirinya selaku manajer. Apabila itu terjadi, Guardiola tidak segan untuk berpaling dan tidak akan lagi mendukung penuh Citizen. Well, sebabnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm With. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.